Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizatun Nadia dari program studi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan nama-nama bagian tubuh, struktur anatomi pada manusia. Yang pertama, pada bagian tengkorak kepala terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian cranial bones dan facial bones. Untuk cranial bones, yaitu tulang telinga hingga tulang dahi. Untuk facial bones, yaitu tulang hidung hingga tulang dagu. Untuk cranial bones terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, parietal bones. Yang kedua, frontal bones. Yang ketiga, occipital bones, temporal bone, sphenoid, dan ethmoid. Untuk facial bones juga terbagi menjadi 6 bagian, yaitu lateral bone yang terletak pada bagian bawah mata, nasal bone, tulang hidung, dan zygomatic bone, tulang pipi. Maxilla merupakan tulang gusi, mandible, tulang dagu, dan yang terakhir, femur. Selanjutnya, struktur anatomi badan. Tulang rusuk terdiri atas 12 ruas tulang rusuk. 7 tulang rusuk adalah merupakan tulang rusuk asli dan 5 tulang rusuk merupakan tulang rusuk palsu. Bagian atas ini merupakan tulang rusuk asli, yaitu T1. Jugular nodes, clavicular articulation, manubrium, body, dan xiphoid process menjadi kesatuan yang disebut dengan sternum. Dan dua tulang ini disebut costal cartilages. Untuk tulang rusuk palsu terbagi menjadi dua, yaitu vertebral chondral ribs dari bagian nomor 8 sampai dengan 10 dan bagian 11 sampai dengan 12 merupakan floating ribs. Ada kode-kode untuk tulang rusuk asli yaitu C, T, dan L. C. Kartial merupakan tulang leher yang terdiri daripada 7 ruas. T. Toraks, tulang punggung terdiri daripada 12 ruas. L. Lubal, tulang pinggang terdiri daripada 7 ruas tulang. Next, tulang igat terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu attachment to costal cartilage atau sterel end. Bagian bawah disebut costal groove dan bagian lengkungan disebut angel. Untuk bagian yang tidak rata disebut neck. Selanjutnya, head, articular facus, dan tubercle. Selanjutnya adalah tulang dada. Lengkungan ini disebut incisula jugularis, incisula clavicularis, incisura crostalis 1, incisura crostalis 2, incisura crostalis 3, incisura crostalis 4, incisura crostalis 5, incisura crostalis 6, dan incisura crostalis 7. Processus sipideus, Syphisis hypoternaris, corpus sterni, Syphisis manubrium sternalis, dan manubrium sterni. Sedangkan ini tampak kiri lateral. Incisura clavicularis dan lubang-lubang ini merupakan incisura crostalis 1 dan sampai incisura crostalis 7. Processus sipoideus dan corpus sterni, angulus sterni, manubrium sterni. Selanjutnya kita akan membahas otot-otot pada bagian wajah. Yang pertama yaitu frontalis, yang kedua occipitalis, orbicularis oculi, dan zygomaticus. Risorius dan penyambung tulang pipi dan gusi merupakan levator labii superioris. Bagian samping dagu ini merupakan defensor labii inferioris dan defensor angulioris. Otot pada mulut atau pada bibir ini disebut orbicularis oris dan pada depan dagu ini disebut mentalis. Bagian pipi disebut buccinator dan bagian dagu sampai bahu disebut dengan platysma. Dan yang terakhir masseter dan temporalis. Selanjutnya kita akan membahas otot pergerakan kepala. Yang pertama yaitu sternocleidomastoid dan otot pada bagian belakang ini disebut scalenus. Dan bagian belakang dari bawah tengkorak hingga badan disebut splenius. Selanjutnya kita akan membahas otot bagian pernapasan. Yang pertama, external intercostalis dan yang kedua, internal intercostalis. Bedanya yaitu terletak pada bagian dalam dan pada bagian luar. Dan yang ini disebut diafragma. Selanjutnya, rectus abdominis. Bagian samping,
eksternal obliku dan bagian dalam internal obliku. Yang terakhir, untuk otot-otot di samping ini disebut transversus abdominis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.